Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Kita bisa kembali berjumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pertama-tama perkenalkan, saya Marta Anega, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Immanuel Probolinggo. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Syukur. Sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah kesehatan dan hari baru yang boleh kami nikmati hingga saat ini, terlebih untuk kesempatan indah bersekutu bersama saudara seiman dalam saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami, serta bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Sucikan dan layakkanlah kami dari segala dosa, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini 13 Agustus 2026 terambil dari Efesus 5 ayat yang pertama sampai 5 yang menyatakan
Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut raja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Renungan pada hari ini seperti yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, diberi judul Mulut yang Mengucap Syukur. Kasus pelecehan seksual verbal oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FHUI melalui grup chat WhatsApp yang viral pada 11 April 2026 lalu sungguh memilukan. Kasus ini menunjukkan normalisasi komentar vulgar, objektifikasi tubuh mahasiswa dan dosen, serta lelucon tidak senonoh sebagai budaya komunikasi di lingkungan akademik yang mestinya peka terhadap batas-batas etika dan martabat manusia. Perbuatan para pelaku banyak diantaranya petinggi organisasi tidak hanya menyebabkan para korban mengalami malu, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Dari sudut pandang iman Kristen, kasus ini menegaskan urgensitas larangan Paulus 2000 tahun lalu melalui suratnya agar orang percaya tidak membiasakan lidah mereka mengucapkan perkataan kotor, kosong, atau sembrono. Paulus sengaja menggunakan kata Yunani aiskotes yang tidak hanya berarti kotor, tetapi juga memalukan. Sedangkan kata morologia merujuk kepada perkataan yang sia-sia, dan kata autrepelia berarti lelucon yang kasar dan vulgar. Ketiganya tidak hanya berpotensi menyerang martabat seseorang dan melukai hati sesama, tetapi juga mencerminkan isi hati serta kualitas intelektual dan spiritual orang yang memperkatakannya. Di era digital ini, marilah kita bijaksana dalam berkomunikasi. Seperti kata Aristoteles, tutur kata yang bijak membedakan orang beradab dan orang barbar. Tunjukkanlah integritas sebagai pengikut Kristus dengan tidak
menormalisasi komentar dan candaan yang vulgar. Tegurlah mereka yang menganggap perkataan kotor, kosong, dan sembrono sebagai budaya komunikasi. Jangan segan melaporkan pelecehan seksual verbal di ruang privat maupun publik. Ingatlah bahwa kita berhak dihargai sebagai manusia yang diciptakan Allah seturut citranya dan ditebus oleh Kristus. Demikian pula setidaknya kita menjaga mulut dengan ucapan syukur kepada Allah sebagai ciri dari kerajaannya. Demikianlah pembacaan renungan yang terambil dalam Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kasih setianya serta sebagai pengingat bahwa integritas sebagai umat Kristiani harus dijunjung penuh dan utuh, baik melalui perilaku kita, perkataan, dan sikap hidup kita di dalam kebersamaan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita jadikan firman ini sebagai kekuatan, penghiburan dalam langkah hidup kita hari lepas hari. Ingatlah bahwa di usia senja ini hidup kita tetap berharga dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kiranya kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menjaga integritas iman kami sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang menguatkan kami dan menghibur hati kami.
Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berkatilah tubuh yang mulai lemah, berikanlah kami kesehatan yang baik, tidur yang nyenyak, dan damai sejahtera yang selalu melimpah di dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari masa sepi dan takut, serta mampukan kami untuk terus bersuka cita dan menjadi saksi-Mu. Berkati pula keluarga, anak, cucu, dan orang-orang yang melayani kami setiap hari. Berikanlah kami hikmat dan kesabaran. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit dan berduka. Kiranya Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, serta menghibur mereka yang berduka. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Amin. Demikianlah saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama edisi Kamis pagi 13 Agustus 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.